Selama kurun waktu 74 tahun, kita semua ditipu, dibohongi, dan diintimidasi dengan cara-cara jahat dari Jawa dan Jakarta, bahwa benarkah di Indonesia ini ada konstitusi atau tidak. Padahal kalau digali, diselidiki dengan tepat dan benar, Indonesia itu tidak ada, konstitusinya juga tidak ada. Karena berbicara mengenai konstitusi berarti berbicara mengenai Indonesia. Dan kalau berbicara mengenai Indonesia, maka suka atau tidak suka itu berhubungan dengan 9 perjanjian penting internasional. Apalagi kalau berbicara mengenai hukum, Indonesia memiliki hukum palsu. Ya, KUHP itu palsu, Undang-Undang 45 itu palsu, dan segala macam aturan yang menyangkut Indonesia itu semuanya palsu, cacat. Yang kalian sombong dengan ini kalian sombong dengannya toh KUHP, ini dia. Ini hukum terlaku, hukum bobo busu, hukum pancuri, hukum penipu, hukum pembohong. Ini cacat. Berbicara mengenai KUHP berarti berbicara mengenai cacat hukum. Ini hukum KUHP ini penuh dengan cacat. Nyatakan di televisi, buktikan di televisi. Jangan tipu-tipu. Waktu penipuan 74 tahun sudah berlalu. Sekarang kalian mesti tunjukkan bahwa kalian benar. Mana itu Dr. Koni Rakundini? Mana itu mantan Admiral Sulaiman Ponto? Mana itu Profesor Dr. Hikmahanto? Mana itu Dr. Batara Hutagalung? Mana? Mau bicara hukum? Mau bicara sejarah? Mari kita bicara. Jangan omong kosong. Mau tunjukkan gaya apa? Mau tunjuk dasar apa? Friends, before continuing to watch, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless. Saudara-saudara, hari ini tanggal 12 Mei 2024. Dan itu membuktikan bahwa sudah 74 tahun kita semua hidup di bawah salah satu sistem pemerintahan negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan, dan itulah RI dan NKRI. Selama kurun waktu 74 tahun, kita semua ditipu, dibohongi, dan diintimidasi dengan cara-cara jahat dari Jawa dan Jakarta yang menggunakan segala bentuk hukum dan undang-undang yang benar-benar palsu dan ilegal sesuai dengan dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta adalah merupakan bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara yang merusak negara, dan itulah RI dan NKRI. Saudara-saudara, bila kita berbicara tentang Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak bisa dapat melarikan diri dari 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai Indonesia itu tidak didasari atas 9 perjanjian penting internasional, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu, RI dan NKRI sekarang ini benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Dan tidak dapat dibela dengan alasan apapun, tidak bisa. Apalagi kalau menggunakan Undang-Undang 45 atau KUHP 1958 yang asalnya dari dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta. Semuanya tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD bahwa pada saat dia mendapat kunjungan dari utusan Obama yang menanyakan kepadanya bahwa Tuan Mahfud MD, saya ingin tahu, saya diutus oleh Presiden Obama untuk menanyakan kepada Tuan bahwa benarkah di Indonesia ini ada konstitusi atau tidak. Maka Mahfud MD dengan sedikit emosi memberikan tantangan kepadanya dan mengatakan bahwa beta ini Menteri Konstitusi. Nah, luar biasa jawabannya. Lalu bagi orang yang tidak mengerti, bagi orang yang tidak tahu, anggap saja apa jawabannya itu benar semuanya. Padahal kalau digali, diselidiki dengan tepat dan benar, Indonesia itu tidak ada, konstitusinya juga tidak ada. Itu jawabannya. Untuk itu apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD, ya, mantan Menko Polhukam, benar-benar adalah penipu dan pembohong yang sangat-sangat keji, kotor, bahkan busuk. Indonesia tidak ada dan konstitusinya juga tidak ada. Karena berbicara mengenai konstitusi berarti berbicara mengenai Indonesia. Dan kalau berbicara mengenai Indonesia, maka suka atau tidak suka itu berhubungan dengan 9 perjanjian penting internasional. Dan konstitusinya itulah rancangan konstitusi. Ya. Dan
hasil kompresi pun dari sebagai landasan berbangsa dan bernegaranya. Di luar itu tidak ada landasan berbangsa dan bernegara. Di luar itu Indonesia yang dimaksudkan dengan RI dan negeri ini benar-benar tidak memiliki landasan berbangsa dan bernegara, tidak memiliki dasar. Untuk itu jangan sombong kepada semua anggota pemerintah Indonesia pada hari ini yang dipimpin oleh Insinyur Haji Joko Widodo bersama Profesor Ma'ruf Amin. Sadarlah bahwa Indonesia yang kalian maksudkan, yang kalian pimpin hari ini dan sekarang ini benar-benar itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Indonesia tidak punya dasar. Dasar apa saja tidak ada. Apalagi kalau berbicara mengenai hukum, Indonesia memiliki hukum palsu. Ya, KUHP itu palsu, Undang-Undang 45 itu palsu, dan segala macam aturan yang menyangkut Indonesia itu semuanya palsu, cacat. Ya, beta perlu mengingatkan kepada seluruh rakyat Republik Maluku Selatan dan pemerintah Indonesia, bagi Jakarta maupun di Ambon, bahwa pada tanggal 25 April 1950 Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya memproklamasikan teritorial integritas Maluku Selatan sebagai negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari perhubungannya, ya, terlepas dari hubungannya dengan RIS dan IT. Tidak ada hubungan dengan RI dan NKRI, tidak ada. Maluku Selatan memiliki hubungan dengan negara RIS dan IT, terlepas pada waktu proklamasinya. Karena apa? Karena yang dimaksudkan dengan Indonesia itu sudah tidak ada, telah dibubarkan, telah dilikuidasi oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Kemudian melanjutkan tindakan kejahatan pembubarannya itu sampai menghancurkan, menghancurlulukan, menghabiskan negara Indonesia Timur yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Menteri Pertahanannya adalah Kapten Adi Asis. Tindakan dan perbuatan kejahatan Soekarno itu dibalikan sebagai kebersalahan, ya, dibalikan sebagai yang bersalah kepada pemerintah negara Indonesia Timur dan Menteri Pertahanan Adi Asis sebagai melanggar, melawan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak ada, Indonesia sudah tidak ada. Bagaimana ada pemerintah Indonesia? Ya, dan disitulah terbukti pada KUHP yang disahkan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1949 di Jakarta. Untuk itu, segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia yang sekarang ini semua cacat, semua tidak laku. Kepada profesor-profesor, doktor-doktor, ahli-ahli hukum di Indonesia dan termasuk sejarah, sadarlah bahwa kalian semua tertipu dengan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu hukum palsu. Ya. Kepada Profesor Dr. Mahfud MD, kepada ahli-ahli hukum yang terlibat dalam Indonesia Lawyer Club, ILC, sadarlah bahwa segala bentuk hukum yang kalian bicarakan selama ini itu hukum tidak laku, hukum palsu, hukum tidak laku, ya, hukum tar laku tuh, hukum bau busuk tuh, dibuang akang, diberakan di WC sana, itu hukum tar laku. KUHP itu, ini dia, ini yang kalian sombong dengan ini kalian sombong dengan ya toh KUHP, ini dia. Ini hukum terlaku, hukum bau busuk, hukum pencuri, hukum penipu, hukum pembohong, cacat. Berbicara mengenai KUHP berarti berbicara mengenai cacat hukum. Ini hukum KUHP ini penuh dengan cacat. Ya, dikarang oleh R. Susilo pada tahun 1998 dan disahkan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1949. Ini buku ini. Bagaimana buku ini bisa jadikan sebagai standar untuk menyalahi Republik Maluku Selatan? Ya, ini buku palsu, undang-undang palsu, hukum palsu. Mau menyangkal ke, mau menolak ke, terserah. Tapi itu bukti nyata dari KUHP itu hukum palsu. Itu bukan hukum benar. Sekali-kali tidak. Itu hukum palsu. KUHP itu hukum palsu. Undang-Undang Dasar 45 ini palsu, cacat. Ya, jangan seenak saja angkat lalu kasih tunjuk kata ini, lalu gunakan. Semua orang yang belajar tentang hukum di Indonesia menyangkut KUHP dan Undang-Undang Dasar 45, semua terlibat dalam unsur penipuan dan kebohongan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi betul ulangi, semua orang yang bergelar profesor, doktor di Indonesia berdasarkan pemahaman hukum dan sejarah, semuanya terlibat dalam penipuan dan kebohongan. Tipu besar-besar, bohong besar-besar di mata mereka. Dan mereka jadikannya sebagai landasan hukum dan undang-undang. Itu. Jadi kalau berbicara mengenai undang-undang dasar, kalau berbicara mengenai KUHP 58,
Saudara mau atau tidak mau, saudara suka atau tidak suka, saudara sedang berada pada penipuan dan kebohongan berbangsa dan bernegara. Ini buku-buku penipuan. Ini buku-buku penipuan. Ini undang-undang dasar tipu, undang-undang dasar bohong, undang-undang dasar tipu daya. Ini undang-undang dasar kriminal. Ini hukum perlente, hukum penipu, hukum kriminal. Ini hukum kriminal. Jadi semua orang yang bergelar profesor, doktor berdasarkan hukum ini, itu kriminal semuanya. Itu kriminal. Karena mesti tahu bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Berbicara mengenai Indonesia, tapi kalau di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Saudara suka atau tidak suka, tapi itu fakta. Saudara senang atau tidak senang, tapi itu kebenaran. Ya, untuk itu, beta menghimbau kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin dan semua anggota kabinet dan semua anggota parlemen di Senayan Jakarta, sadarlah kau. Selama kurun waktu 74 tahun ini kalian terlibat semua dalam penipuan kebohongan berbangsa dan bernegara. Indonesia alias RI dan negara itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Ya, itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara yang merusak negara, dan itu negara Federasi Republik Indonesia. Ya. Berbicara mengenai Indonesia, kalau itu bukan negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, yang Soekarno-nya dilantik pada tanggal 17 Desember 1949 sebagai presidennya, maka itu adalah Indonesia yang tidak benar. Jadi, sekarang ini ada dua macam Indonesia. Dan itulah Indonesia benar dan Indonesia tidak benar. Indonesia benar itu adalah yang mendapat pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Itu negara yang benar. Sedangkan Indonesia yang tidak benar itulah yang tidak pernah mendapatkan pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai bangsa negara. Selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno, ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Yang kemudian disimpulkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau RI, lalu disingkatkan menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Jadi GBHN dan 4 pilar bernegara itulah bukti nyata dari negara palsu, negara ilegal, negara unconstitutional, serta negara skandal kedaulatan atau negara double standar. Saudara suka atau tidak suka, tapi itu kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Ya. Untuk itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kalian lancang-lancang, loncat kiri, loncat kanan, bikin gaya macam penipu semua, pembohong semua nih manusia. Kalian harus sadar. Sampai RMS muncul, malu besar. Berjalan pikul kemeluar di jalan-jalan. Tidak dapat dibantah, tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Indonesia alias RI dan NKRI itu ada bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Atau negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Itu negara kudeta. Soekarno kudeta Indonesia itu negara kudeta. Indonesia alias RI dan NKRI itu negara kudeta. Negara tidak punya standar. Indonesia alias RI dan NKRI negara tidak punya standar, tidak punya dasar. Comot sini, comot sana. Cerita sini, cerita sana. Sekarang, mari. Kalau kalian betul-betul jujur, kalian benar-benar orang yang mari. Kita bicara. Nyatakan di televisi, buktikan di televisi. Jangan tipu-tipu. Waktu penipuan 74 tahun sudah berlalu. Sekarang kalian mesti tunjukkan bahwa kalian benar. Beta selaku pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Indonesia sudah tunjukkan diri. Sudah nyatakan diri sekarang. Sekarang siapa di antara kalian yang bisa? Mana itu Dr. Koni Rakunini? Mana itu mantan Admiral Sulman Ponto? Mana itu Profesor Dr. Hikmahanto? Mana itu Dr. R. Batara Hutagalung? Mana? Mau bicara hukum? Mau bicara sejarah? Mari. Inilah waktunya. Sama-sama umur, sama-sama umur, sama-sama mempunyai standar. Mari kita bicara. Jangan omong kosong. Ya, mau tunjukkan gaya apa, mau tunjuk dasar apa?